pengertian penyuluhan dan tujuan serta fungsinya. Nah, sebelum memasuki materi, ada pertanyaan nih, apa sih penyuluhan itu? Menurut KBBI, penyuluh awalnya dari kata suluh yang artinya barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah seseorang yang ditugaskan untuk memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Sehingga arti dari kata penyuluh adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang penyuluh untuk memberikan sebuah atau beberapa informasi kepada orang lain. Dari semula yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tahu menjadi lebih tahu. Kemudian ada pengertian penyuluhan menurut para ahli. Nah, adapun pengertian penyuluh menurut BAN 1990 menyatakan penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Berikutnya, pengertian penyuluhan menurut Margono Slamet tahun 2000 menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memperdayakan berarti memberi daya kepada orang yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penyuluhan sosial. Tujuan adanya penyuluhan sosial yang pertama dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, menyenergikan sumber daya manusia, penyuluhan sosial dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial. Tujuan pertama dari penyuluhan sosial adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial? Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya untuk terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyuluhan sosial yang kedua yaitu dapat meningkatkan kualitas dan komitmen dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan sosial yang dilakukan selama ini oleh pemerintahan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan di masyarakat. Selain itu, adanya perubahan sosial di masyarakat berdampak pada meningkatnya masalah sosial disertai dengan munculnya masalah sosial baru. Selanjutnya, tujuan penyuluhan sosial yang ketiga yaitu dapat menyinergikan sumber daya manusia, penyuluhan sosial dalam menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial. Penyuluhan sosial yaitu pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat dalam melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan penyuluh sosial dari unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, baik dari tokoh agama, pemuda, dan sebagainya, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak cipta penuh oleh pejabat berwenang di bidang kesejahteraan sosial atau pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun fungsi seorang penyuluhan sosial yang pertama memberdayakan masyarakat atau PMKS, peningkatan mutu sumber daya manusia. Yang kedua, pengembangan partisipasi masyarakat dalam beragam aspek pembangunan. Yang ketiga, bersama-sama institusi dan pakar-pakar terkait mendukung perencanaan pembangunan daerah. Yang keempat, pembinaan masyarakat.
Fungsi pertama dari penyuluhan sosial adalah sebagai pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Nah, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi dalam fungsi ini, menekankan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Berikutnya, partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh. Tidak hanya pihak pemerintahan saja, pihak pemerintahan dan partisipasi masyarakat harus memiliki ikatan dan kerjasama yang baik dalam bidang pembangunan. Keduanya sangat dibutuhkan. Jika salah satu tidak berperan aktif, contohnya masyarakat, maka pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, penyuluhan sosial sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjadi partisipan dalam pembangunan di berbagai aspek. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat atau seseorang yang didorong keinginan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk ikut adil dalam pembangunan untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan terbaik dari suatu pembangunan. Penyuluhan sosial ialah pembangunan development dalam proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya menurut Alexander 1997. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu perencanaan pembangunan daerah. Nah, perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah suatu proses penyusunan tahap-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah, atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, penyuluh sosial memiliki fungsi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan suatu cara yang dibuat oleh suatu daerah untuk membuka peluang pekerjaan baru bagi para masyarakat. Maka, penting bagi masyarakat sosial untuk mendukung hal tersebut. Menurut Santoso tahun 2004 halaman 52, pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain represif, preventif, dan rehabilitas sosial. Usaha represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan usaha-usaha yang terorganisir dengan maksud meniadakan gelandangan atau pengemis serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat, di mana usaha represif ini juga tergantung dalam Perda Ketertiban Sosial. Usaha preventif atau mencegah ditunjukkan untuk menghambat dan membatasi tumbuh dan berkembangnya gelandangan dan pengemis. Usaha rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah usaha yang terorganisir meliputi penyatuan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan atau pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia. Ada beberapa ruang lingkup penyuluhan. Yang pertama, penyadaran. Yang kedua, menunjukkan adanya masalah. Yang ketiga, membantu pemecahan masalah. Yang keempat, menunjukkan pentingnya perubahan. Yang kelima, melakukan pengujian dan demonstrasi sebagai bagian dari implementasi perubahan terencana berhasil dirumuskan. Yang keenam, memproduksi dan publikasi informasi. Yang ketujuh, melaksanakan pemberdayaan atau penguatan kapasitas. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Saya selaku penyampai materi pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.